gaya hidup lah ibaratnya. Oh, kalau kamu nggak gabung ke sini, kamu nggak dianggap berani. Dia mungkin banci ini, akhirnya dia pun, wah aku nggak banci gitu loh, dan ingin menunjukkan eksistensinya dia. Iki loh, aku dari kelompok iki, wanita, wanita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan membaca Surya. Saya Lurah Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya. Kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai marak kasus kejahatan curat yang pelakunya adalah anak-anak. Nah, beberapa waktu yang lalu, Polsek Rungkut, Polrestabes Surabaya, Polda Jatim berhasil membekuk 4 anggota komplotan begal anak. Nah, ini berhasil dibekuk dulur-dulur. Ada yang sudah putus sekolah ketika diledik dan ada yang masih sekolah. Dan pada beberapa kasus mereka tak segan melukai korbannya. Artinya mereka juga bersenjata dulur-dulur. Nah, ini dibekuknya 4 pelaku itu mungkin sekelumit kasus kejahatan anak yang berhasil diungkap oleh aparat berwajib. Padahal hampir setiap saat sebenarnya kasus semacam itu dengan beragam modus begitu sering terjadi di Jawa Timur atau di wilayah lainnya. Tentu ini fenomena yang tak cuma menarik, tapi juga memantik kengerian kita semua. Pasalnya bagaimana bisa seorang anak begitu berani melakukan aksi kekerasan semacam itu. Untuk memaknai fenomena tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan Ajun Komisaris Besar Polisi, Oki Ahadian Purwono, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Komandan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bisa silaturahim dengan jenengan. Nah, ini perlu diketahui dulur-dulur, beliau ini sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Jatan Reskrimum Polda Jatim yang pernah mengungkap kasus kemarin dulur-dulur. Mungkin sempat memantengi informasi yang sudah kita lansir di situs kita, yaitu kejahatan curas yang cakupannya ada di Jawa Timur. Nah, ini beliau ini yang ternyata menginisiasi atau mengomandoi anggotanya untuk mengungkap kejahatan semacam itu. Artinya sejumlah kejahatan jalanan yang berhasil diungkap oleh Polda Jatim beberapa tahun yang lalu adalah buah kerja keras beliau bersama anggota satuannya mengungkap kasus. Nah, ini kami ingin tahu, Komandan, untuk bagaimana sih dinamika kejahatan kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku yang berusia anak ini. Ini spesifik ke anak yang ternyata adalah kok fenomena ini semakin tebal gitu, muncul dari tahun ke tahun. Anak kok tetap bisa semacam melakukan aksi yang reaksioner, nekat, bersenjata, bahkan sampai kriminalitas, sampai melukai korban atau orang. Nah, sebagaimana hasil penyidikan, jadi ini mungkin bisa mengulas atau mengeksplorasi hasil penyidikan atau pengungkapan kasus yang sering dilakukan oleh pihak Polsek atau Polrestabes, termasuk penjelasan mengenai bagaimana kriminalitas mereka terbentuk dan upaya persuasif humanis dari kepolisian dalam menangani kasus semacam itu. Nah, ini mungkin awalnya ini Komandan, ini kami cuma tanya untuk jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak misalkan seperti jambret, curanmor, copet lah, ini dari 3 tahun terakhir Komandan, 2018, 19, 20 ini kalau ulasan datanya ini semacam apa Komandan? Ya, kalau data pelaku yang di bawah umur tahun 2018 itu 8 kasus ya. Kemudian 2019 itu 6 kasus, nah 2020 itu ada 10 kasus itu yang dilakukan oleh anak ya, perilaku di bawah umur. Kemudian di antara beberapa kasus tersebut yang paling banyak ya jambret ya. Jambret. Ya. Oke. Dan itu kalau dilihat dari datanya kayak naik turun sebenarnya. Itu penjelasan semacam apa nih? Secara sosiologis memang karena dipengaruhi oleh apa ya, nuansa atau di tahun itu mungkin banyak liburnya, atau memang suasana sosiologi di kota Surabaya ketika itu mungkin atau saat ini itu mungkin masih simpang siur karena ada pandemi dan sebagainya. Itu tinjauannya semacam apa itu, Mas? Jadi kebanyakan mereka ini juga karena yang pertama libur panjang ya. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Jadi mereka misalkan pulangnya tidak dicek, jarang pulang.
sering begadang malam kayak gitu. Nah, pengawasan dari orang tua juga sangat penting, sangat penting. Jadi kebanyakan mereka juga ketika mereka sekarang mengadakan sekolah online. Oke. Namun dalam satu sisi mereka juga akhirnya leluasa untuk bergaul. Nah, cara bergaulnya itu juga akhirnya dengan cara-cara yang bergaul dengan orang-orang yang memberikan pemahaman yang salah. Oke. Banyaknya gitu. Jadi akhirnya tertular lah. Kayak pengawasan orang tua ini sangat penting. Di samping itu juga merupakan salah satu target pembinaan kita ya. Target pembinaan kita terhadap anak-anak ini. Oke. Dan itu tadi jenengan ulas kebanyakan kasus jambret. Ya, sebenarnya kalau dilidik atau dilihat secara khusus jenis kejahatannya ini memang apakah memang ada semacam fase, dan itu kan jambret itu mungkin kejahatan dalam kategori yang mungkin ringan, kemudian nanti ke curanmor, atau kemudian nanti kalau berlarut akan begal atau semacam apa itu, Komandan? Iya. Jadi kalau misalkan dari beberapa kasus itu juga nanti akan merambah ke arah curanmor. Kayak baru-baru ini menangkap curanmor yang di bawah umur. Bahkan pelakunya juga sepasang kekasih di bawah umur. Ya, itu juga menunjukkan fenomena bahwa ternyata bukan hanya dilakukan oleh laki-laki ya. Jadi laki-laki, ternyata perempuan juga ikut berpartisipasi di situ. Ya, hal-hal yang tersebut ya akibat dari pergaulan hubungan sosialnya mereka, anak-anak ini. Hubungan sosial ini yang perlu dapat perhatian lah ya dari kita. Makanya ada kegiatan-kegiatan kepolisian seperti Respati itu untuk mencegah. Karena awalnya mereka itu kumpul-kumpul, kemudian mereka melakukan provokasi, nanti lama-kelamaan mereka bisa jalan sendiri, lama-kelamaan dia berteman dengan orang-orang yang dianggap bahwa itu bisa mengakomodir jiwa mudanya. Karena kalau anak muda itu, kalau anak-anak yang begitu kan gampang dipengaruhi. Ya, gampang dipengaruhi, kemudian dia bergaul, merasa diterima oleh orang itu, akhirnya terpengaruh gitu. Mereka kan kalau anak di bawah umur ini kan dia akan mencoba untuk mencari nyamannya dia ketika dia bergaul. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu diwaspadai. Dengan siapa dia bergaul, komunitasnya apa, apakah dengan orang-orang yang memang dia mempunyai pekerjaan sering melanggar hukum, kayak gitu. Dia belajar dari teman-temannya. Oh, kemarin aku habis berkelahi dengan ini, gitu kan? Itu kan salah satu hal yang memantik jiwa mudanya dia. Dari situ dia merasa melakukan sekali aksi keroyok, habis itu dia melakukan aksi itu kok ngerasa aman, nggak ada permasalahan, meningkat kepada yang lebih meningkat lagi. Itu yang terjadi. Siap. Dan sebelum masuk secara mendalam dan terperinci mengenai modus kejahatan dan dinamika tindakan kriminalitas dari pelaku anak ini, nah ini kalau boleh tahu di kecamatan atau di Surabaya ini, kecamatan atau kawasan yang terbilang rawan kejahatan jalanan yang terpantau dari monitor Polrestabes Surabaya ini kawasan mana, Men? Apakah memang karakteristik berbatasan antar wilayah atau cenderung karakter-karakter yang memang dalam tanda kutip sosiologinya sepi gitu? Nah ini seperti apa, Komandan? Jadi yang sering terjadi itu hampir seluruh wilayah di wilayah Polrestabes Surabaya. Namun berdasarkan dari laporan yang ada di kami, itu yang paling sering itu adalah wilayah Genteng, Sawahan, kemudian Rungkut, ya itu paling sering. Kalau wilayah perbatasan ya di dekat Genteng ya, kalau daerah perbatasan, karena dia berbatasan dengan Pabean Cantikan. Oke. Barat itu apa, Dan? Misalkan daerah barat. Kalau barat itu dia di sana wilayah Tandes ya. Tandes ya. Paling sering ya.
Kalau selatan? Selatan? Kalau selatan itu rumput yang banyak. Rungkut. Oke. Rungkut masuk selatan ya, bukan timur ya? Makanya kalau misalkan selatan malah nominasinya kecil. Kecil. Oke, kategori kecil selatan. Kategori kecil, tidak oke. banyak. Yang banyak itu ya Rungkut. Oke. Nah, dia berbatasan dengan mana Sidoarjo. Dan itu kalau dilihat dari jenengan sebutkan tadi kawasannya, itu sebenarnya kalau dilihat dari karakteristik sosiologi area situ itu memang sepi atau memang di situ bukan sepi tapi mungkin banyak gedung-gedung yang besar sehingga aktivitas sosial masyarakat cenderung kurang di situ atau semacam apa itu kemudian? Mereka sering melakukannya pada waktu yang bisa menurut mereka aman ya. Ya pasti kalau menurut aman ya pasti pada saat kondisi sepi. Nah, kondisi sepi, kemudian jarang orang melintas, kemudian dia ini bagus juga untuk melakukan aksi kayak gitu. Sehingga mereka tidak termonitor oleh petugas. Berarti semacam tidak ada jam-jam misalkan malam atau dini hari atau semacam apa? Siang, siang atau sebelum duhur kalau memang sepi ya bisa aja. Ya, betul. Jadi tidak terlihat melihat jam ya. Tapi kalau dia melihat lebih pada melihat situasi. Situasi yang berpeluang gitu. Ya, berpeluang, oke. Ya, main. Dan kita bicara mengenai modus kejahatan anak-anak. Ini modus yang biasa mereka lakukan semacam apa kemudian? Kalau kita menilik dari kasus-kasus yang diungkap oleh polsek-polsek jenengan ini, itu kan banyak itu. Ada yang menodong, langsung nodong, kemudian ada yang semacam merekonstruksi situasi yang membuat korban bingung. Wah ini kamu dulu pernah mukul saudara saya, berhenti kemudian di situ diprovokasi, dibegal dan sebagainya. Itu modusnya itu semacam apa komandan? Macam-macamnya kemudian yang paling sering itu ada banyak sih sebenarnya juga. Kemudian dia melakukan perampasan ya, ketika itu habis dirampas dia langsung pergi. Kemudian juga dengan cara berkelompok ya, mungkin 3 orang, 2 orang, korbannya cuma 1 orang dikeroyok kayak gitu, diambil barang-barangnya tinggal pergi. Kemudian juga mengancam dengan korban yang jauh di bawah dia, kemudian dengan menggunakan sajam, ditodong. Ada juga yang seperti itu. Ada juga dengan alibi bahwa seakan-akan korban ini pernah memukuli adiknya. Sehingga diajak janjian, kemudian diajak seperti apa, dibawa ke tempat yang sepi, padahal sebenarnya niatnya dia untuk ngambil barangnya dia, itu aja sih. Merampas dan menguasai gitu, waduh. Dan kalau dilihat dari modus macam itu, mereka itu sebenarnya punya kecenderungan untuk berkelompok atau memang semacam apa kemudian? Kemudian apakah para penjahat kecil ini itu memang punya kebiasaan untuk mempersenjatai diri, sajam atau senpi atau mungkin alat pukul lainnya seperti apa itu biasanya area-area gangster itu, kenakel itu dan atau sabuk gesper atau semacam apa komandan? Jadi banyak mereka tuh biasanya suka membawa senjata tajam ya. Jadi senjata tajam itu kayak mungkin besi panjang, kemudian kayu, kemudian pisau kayak gitu. Dia lakukan gitu untuk alatnya dia melakukan aksinya. Itu. Oke. Nah ini kalau dilihat dari sejumlah kasus yang memang dari runutan 3 tahun yang lalu itu memang punya kecenderungan apa nih? Beraksi secara berkelompok atau terkadang mereka ini kelompok-kelompok kecil atau individu biasanya mereka ini? Ya dari tidak mungkin ya kalau anak-anak ini dia melakukan aksinya secara individu ya. Nah, tapi ada kayak apa ya? Kayak semacam kalau kita sih ngomongnya pembagian tugas lah ya. Mereka berkelompok, habis itu ada yang lakukan ini, ada yang ngapain, ada yang itu backup lah ibaratnya. Nanti kalau misalnya membahayakan bagi dia, datang semua kayak gitu. Berarti mereka ini berkelompok itu sebenarnya bukan semata-mata memang untuk agar mengintervensi korban biar takut, tapi memang di situ ada pembagian tugas agar eksekusi mereka lancar dan ketika kabur nanti aman dan tidak ada yang ditangkap polisi. Ngeri juga ini. Ada bocil kita ini, waduh ngeri. Jadi
Ya, kalau dikatakan kejahatan terorganisir, ya tidak juga. Karena kalau terorganisir itu kan ada ketuanya, Oke, siap. ada leadernya. Kalau ini tidak ada leader dia. Dia tidak ada pemimpin. Jadi ya kumpulan biasa. Kumpulan biasa. Dan ketika mereka ini mungkin dalam tanda kutip setelah berhasil merampas harta benda korban, ponsel ataupun motor, lah itu mereka kan kemudian akhirnya harus menguangkan. Lah mereka itu akhirnya datang ke kebanyakan dari kasus-kasus yang ditangani oleh polsek-polsek di Polrestabes Surabaya itu memang mereka langsung ke pengepul yang memang khusus ada jaringannya, atau memang mereka punya kecenderungan langsung menguangkan sendiri lewat medsos kemudian atau lewat jaringan-jaringan Jadi komunikasi kebanyakan mereka itu melakukan atau tradingnya atau menjual itu ya dengan sendiri, Mas. Sendiri. Jadi dia menawarkan melalui medsos, bisa pernah ada kejadian seperti itu. Kemudian dia juga kan punya komunitas, disampaikan, oh aku ada barang ini bisa dijualin dah, kayak gitu. Jadi bukannya kemudian dia melakukan aksi, setelah melakukan aksi kemudian dia datang ke tempat penadahnya, tidak. Jadi kalau seperti itu kan banyaknya kan kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang profesional untuk menghilangkan barang bukti itu. Kalau mereka tidak, jadi diambil, dia langsung jual. Jadi kebanyakan yang diambil itu adalah barang-barang yang bisa dijual cepat. Ya, dijual cepat, handphone, kayak uang, diambil, motor. Perhiasan-perhiasan gitu ya. Ya, jadi cepat dia. Okay. Jadi untuk menghilangkannya juga cepat. Jika dia ungkap di mana, di medsos, melalui Instagram ataupun Facebook ataupun apapun itu, akhirnya cepat dia. Oh ya, langsung tawar, ini dikasihkan. Dia tidak akan melihat seberapa banyak uang yang dia dapat gitu. Yang penting dia dapat uang yang menurut dia bahwa itu sudah pantas, ya sudah. Okay. Menguangkan dengan cepat tujuan mereka. Ngeri juga ini. Ya. Waduh. Dan ini kita juga penasaran, apakah benar di kejahatan kategori kecil tersebut yang dilakukan oleh anak-anak kecil, kalau terus-menerus dilakukan, nanti ketika dewasa akan berpotensi untuk berani melakukan kejahatan yang lebih besar seperti perampokan. Beberapa waktu lalu memang terjadi di Surabaya dan berhasil diungkap. Dan ketika dilidik, ternyata punya rekam jejak dari remajanya, itu sudah pernah terlibat kasus lah ini. Kalau tinjauan dari jenengan itu apakah memang benar semacam itu? Sejak kecil sudah terlatih, besarnya malah profesional. Iya, ketika kita lakukan pendalaman ya, setelah ini pelaku-pelaku yang dia dianggap dewasa ya, kita anggap dewasa. Jadi mereka kebanyakan punya track record ketika dia sering melakukan aksinya itu ketika dia masih di posisi di bawah umur 16, 17, kecil-kecilan. Kemudian pernah juga dia itu melakukan aksi curanmor pada saat di bawah umur itu. Ya awalnya dari situ, akhirnya ketika dia masuk ke dalam untuk jalani hukuman, dia bertemu dengan senior-seniornya yang lebih jago, gitu kan. Nah, akhirnya belajar, malah begitu keluar bukannya bukannya malah sembuh dia gitu. memperbaiki hidupnya, malah tambah jadi gitu. Banyak pelaku-pelaku ya ketika dia keluar malah melakukan aksinya lagi. Residivis. Residivis bahasanya. Iya. Oke. Berarti memang peran orang tua untuk ketika anak sudah dihukum, masih anak-anak dihukum, dan itu agar perilakunya hilang memang sangat penting untuk nanti masa depannya agar tetap bisa cerah gitu ya, agar tidak mengulangi. Nomor satu pengawasan keluarga itu, Pak. Jadi kalau kita orang tua nggak mengawasi, ya bagaimana mengawasi pergaulan anaknya ketika di luar dari sekolah, ya kemudian jam pulangnya, aktivitasnya nggak pernah dicek sama orang tuanya, ya bisa juga berdampaknya seperti itu. Karena kebanyakan kan mereka ini kan orang yang sering keluar malam ya, maksudnya dia betah untuk begadang di luar. Nah itu kan harus pengecekan orang tuanya. Ya, seharusnya orang tuanya mungkin ya ada jam malam tanda kutip, jam malam itu yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai bentuk pengawasan. Oh misalkan kamu boleh keluar tapi jam 10 kamu harus pulang. Nah, seperti itu lagi, jam 10 malam harus pulang. Nah itu hal-hal yang
harusnya juga dilakukan oleh para orang tua ya, Oh, sehingga pelaku-pelaku kejahatan ini juga yang di bawah umur juga ini bisa dieliminir ya. oke. Sinergi lah antara kita, aparat kepolisian, pemerintah kota juga mengimbau peran orang tua untuk mengawasi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan aktivitas anaknya sendiri. Semacam itu. Dan menilik mengenai sebab munculnya perilaku yang secara sosial ini mengalami gangguan, kemudian akhirnya berani melakukan kejahatan kriminal. Ini kalau dilihat jenengan tadi sudah banyak mengulas peran keluarga, jadi bukan hanya polisi yang berperan, tapi yang paling penting adalah keluarga. Tadi sudah jenengan ulas. Sebenarnya kalau dari hasil lidik jenengan, dari ratusan kasus mungkin, melihat kasus semacam itulah sebenarnya kondisi keluarga semacam apa sih yang kebanyakan membentuk anak-anak ini sampai bertindak reaksioner, sampai berani melakukan aksi kriminalitas. Ini mungkin untuk edukasi masyarakat ini. Kondisi keluarga yang mungkin bagi para orang tua ini biasa, misalkan dan sebagainya, ternyata itu bisa berpengaruh ke anak tadi ucul sebagaimana yang jenengan sampaikan tadi, sampai berani melakukan aktivitas kriminal. Ya. Jadi kondisi yang banyak ya, kondisi keluarga ya, kalau dari hasil dari anatomi kami dalam hal ketika kita sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bawah anak, itu kurangnya komunikasi orang tua, komunikasi, kemudian perhatian, terus orang tuanya sibuk cari nafkah gitu ya, akhirnya waktunya untuk melihat atau melakukan pengawasan terhadap anak ini sangat kurang. Jadi ya juga tentunya juga orang tua juga bisa menyampaikan bahwa apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh anak. Apa sih, oh yang seperti ini tuh tidak boleh. Ketika ada yang ngajak seperti ini tidak boleh. Jadi dan anak pun ya, mereka ini kan masih tahap perkembangan. Sehingga perhatian, komunikasi, kemudian pengawasan memang sangat-sangat perlu ya. Pengawasan ini juga tidak harus dengan hard approach oleh orang tua, bahwa ini nggak boleh, kemudian dia dikunci atau tidak, tapi dengan pengawasan mengecek sih sebenarnya komunikasi, apa sih yang diinginkan oleh anak. Sehingga orang tua pun bisa menyimpulkan, oh ternyata anak saya ini seperti ini. Sehingga bisa mengeliminir pengaruh dari kehidupan sosialnya di luar. Ketika dia sampai di rumah, saya bergaul dengan saya misalkan di bawah umurnya anak SMA, kemudian orang tua saya kerja, saya akhirnya cari teman. Nah, ketika saya sudah selesai melakukan kegiatan sosial saya dengan teman-teman saya, ketika saya sampai di rumah, itulah waktunya orang tua itu ibaratnya melakukan screening gitu kan ya, mengantisipasi dengan kamu dari mana. Oh, ketemu sama temenmu. Seharian ini ngapain aja gitu. Iya, lebih aja. Oh iya, hati-hati. Soalnya sekarang begini. Nah itu peran edukasi ya, edukasi, memberikan pengertian, mendidik anak dengan cara-cara yang soft, yang masuk dalam pemahaman anak. Itu merupakan salah satu yang lebih efektif ya dibandingkan dengan upaya penegakan hukum. Oke. Memang sifatnya kayak simple dan terkesan remeh, tapi ternyata itu sangat penting sekali ketika itu diimplementasi di dalam aktivitas sosial di dalam keluarga, dan ya itu untuk mengeliminir bahasa dengan tadi perilaku-perilaku yang sangat penting. Bermunculan amoral di luar sosial mereka, kemudian masuk ke rumah, di screening kembali, dibetulin kembali moralitasnya, kemudian oke semacam terlatih luar biasa. Ini ya, memang harus diberikan pemahaman bahwa ada norma-norma yang harus diketahui oleh anak tersebut. Norma-norma yang berlaku di masyarakat, di sekitar. Tidak boleh bilang, misalkan tidak boleh berujar kotor, ada bahasa-bahasa kotor, kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih berani, gitu kan.
menyakiti orang. Hal-hal tersebut mungkin simpel. Tetapi apabila itu cuma dilakukan, misalkan dilakukannya itu setahun sekali, ya nggak akan mempan. Tapi kalau ketika berulang kali, namanya doktrin itu kan begitu, Mas. Doktrin itu kan harus disampaikan terus secara berulang, sehingga dalam pola pikirnya anak ini pun akan, oh iya ternyata saya tidak boleh. Oke. Jadi mereka ibaratnya begini, Mas. Ibaratnya bahwa buatlah bahwa anak ini merasa lebih nyaman ketika dia berada di rumah dibandingkan dia ketika berada di luar. Jadi sehingga kenyamanan yang ada di rumah ini sebagai dia seorang anak, kehidupan sosial yang ada di luar itu tidak akan mempengaruhi dia. Screening semacam itu ya. Peran-peran orang tua. Peran-peran orang tua. Sangat-sangat. Oke, dulur sudah didengar tadi ya, peran orang tua kembali lagi, bukan Pak Polisi semata. Oke. Nah, sedikit Komandan, apakah keberadaan kelompok sosial yang terlembagakan dengan istilah gangster yang belakangan marak secara sembunyi-sembunyi itu juga berpengaruh adanya munculnya kriminalitas yang diinisiasi oleh anak di sejumlah kawasan Surabaya. Kalau beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi mungkin ini juga cukup menarik karena pihak Polrestabes berkali-kali menggagalkan aksi mungkin tawuran dan lain sebagainya itu hanya dengan melacak aktivitas media sosial. Artinya ada screening bersifat cyber patrol di situ yang mampu mengantisipasi gejolak sosiologi reaksioner yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Nah ini dari tinjauan semacam itu, gangster apakah berpengaruh kelompok-kelompok ini? Saya kira kalau gangster itu hanya sebutan mereka ya, Mas ya. Sebutan mereka. Karena kalau udah gangster itu pasti akan menyeluruh ya. Dia secara terorganisir, karena yang disebut dan mereka menyebut bahwa diri mereka gangster itu karena tidak ada leader loh. Mereka ini tidak ada leader. Sama sekali tidak ada leader. Ya kalau misalkan ya mereka hanya berkumpul, gaya hidup lah ibaratnya. Oh, kalau kamu nggak gabung ke sini, kamu nggak dianggap berani. Kamu kalau nggak begini, kamu nggak dianggap bahwa kamu seorang pemberani. Kamu nggak ada apa-apanya kalau kamu nggak ikut dengan kita. Kayak gitu, bahasa-bahasa seperti itu yang memantik rasa keberaniannya dia. Nah, semacam memantik gitu Dan ya. Iya. Jadi apa nih bahasa Jawa nih apa ya? Ngejek lah ya, bahasa Indonesia ngecek. Wah, aku gak terima. Oke, aku akan buktikan gitu ya. Ala banci gue ya itu. Oke, sepakat. Iya. Jadi ketika dia diomongin banci ini, akhirnya dia pun, wah aku nggak banci gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kowe ning anak omahan gitu kan, anak rumahan kan, ya hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat mereka mau tidak mau akhirnya bergabung dengan kelompok-kelompok ini. Tapi saya kembali lagi bahwa itu bukan gangster ya kalau menurut saya, karena itu adalah kelompok remaja lah ya, kelompok remaja yang mereka menciptakan komunitas tersendiri dan akhirnya arah tujuannya tidak jelas dan ingin menunjukkan eksistensinya dia. Iki lo, aku duwe kelompok iki, wani to. Wani po. Gitu, cuma dikasih nama gitu aja ya? Cuma dikasih nama. Karena dia tidak ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya. Pentolan-pentolan itu nggak ada ya? Iya, tidak ada. Mereka hanya untuk, apa ya, kayak gini. Wih, ono iki. Aku iki dilarani karo iki. Iki dinyek iki, karo iki ya. Kelompok iki dinyek, gitu. Ya. Macam itu. Jadi jadi ya hal tersebut itu justru ketika mereka sudah tergabung dengan seperti itu, kemudian tidak ada upaya-upaya dari kita untuk mereduksi, ya lama-kelamaan dia akan membuat resah masyarakat. Mungkin sekarang posisinya adalah mereka sering melakukan tawuran antar kelompok,
antar kelompok mereka. Bukan tidak mungkin bahwa kemudian dia akan melakukan kejahatan lainnya yang akan meresahkan orang, yang mungkin sekarang adalah perseteruan antar kelompok, gengsi antar kelompok, yang akhirnya menyasar kelompok dia udah merasa di atas angin, ya dia akan menyasar kepada orang-orang yang dianggap bisa menguntungkan dia. Oke. Setelah semacam tidak ada tandingan lagi, kemudian dia akhirnya bereksplorasi untuk melakukan semacam misi-misi selanjutnya, yaitu misi-misi entah mungkin menguasai atau mendapat semacam income ekonomi ya, ini dengan mencuri, menodong atau membobol gitu. Oke. Iya, pungli, gitu kan. Oke. Wih. Peres. Ya, tukang parkir, jadi parkiran, itu kuasai. Kalau nggak bayar bisa digebukin, nah kayak gitu lagi. Jadi bisa mengarah ke hal-hal yang seperti itu, Mas. Gitu. Bisa mengarah. Dan izin sedikit, dan itu ketika ada anak yang ditangkap dilidik, apakah kebanyakan dari yang dilidik itu dia itu menyatakan diri, iya Pak, saya juga tergabung dari gangster ini, atau sebenarnya kelompok anak muda nakal gangster itu sebenarnya berbeda dengan anak-anak yang kerap melakukan aktivitas atau kriminalitas? Mungkin gangster ini lebih, atau kelompok yang menyebut gangster itu tadi lebih elit gitu, karena mungkin isinya ada anak-anak yang kaya juga dan sebagainya, dan kelompok yang kriminalitas murni, anak-anak kriminalitas murni ini mungkin berbeda gitu. Mungkin sedikit ini. Kalau kriminalitas murni ya, kalau saya bisa ngomong bahwa orang yang orientasinya adalah mencari keuntungan untuk melakukan dia melawan perbuatan hukum ya, melakukan aksi kriminal untuk keuntungannya, saya kira itu malah justru dia tidak akan untuk mengekspos keberadaannya, Mas. Oke. Di situ poinnya. Tidak perlu dengan medsos. Tapi justru dengan dia menggunakan medsos, dia ingin menunjukkan eksistensinya dia. Ini kelompok ini. Jadi sampai saat ini tatarannya adalah dia masih menunjukkan nama, gitu loh, kekuatannya dia. Kalau untuk melakukan aksi kriminalitas, saya kira kalau mengatasnamakan kelompok tidak. Tapi kalau dia melakukannya atas nama individu, karena dia sering tergabung dengan kelompok ini, kemudian karena sering bergabung, sering berinteraksi, kemudian sering mendapatkan omongan-omongan yang menimbulkan keberaniannya semakin meningkat, akhirnya secara diam-diam dia melakukan aksi kriminalitas secara sembunyi-sembunyi atas nama individu, kayak nodong, kayak gambre dan lain sebagainya ya. Waduh, ya, juga. Itu dampak dari ketika dia tergabung dengan kelompok-kelompok ini. Oke. Dan kita masuk ke penanganan hukum nih. Ini bagaimana proses penanganan hukum ketika ini ada kasus, kemudian diusut, ternyata nangkap pelakunya, ternyata masih anak-anak. Sebenarnya metode dan pendampingan khusus, mengingat mereka ini mungkin masih terkategori sebagai istilahnya ABH, yaitu anak berkonflik dengan hukum. Nah, ini semacam apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara teknis? Ya, kita tetap melakukan sesuai dengan prosedur hukum, Mas ya. Kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, bahwa kemudian dilakukan pendampingan karena dia adalah di bawah umur, mereka ini merupakan masa depan dari negara kita ya. Kita tetap melakukan secara humanis lah, Mas ya. Humanis, memberikan haknya. Ketika mereka lakukan penangkapan juga ada pendampingan, kemudian ada seperti kayak pemerintah kota membentuk dinas P2T untuk melakukan pendampingan anak yang bermasalah itu, Mas. Ya, bermasalah dengan hukum. Sehingga mereka merasa bahwa itu adalah salah satu upaya untuk menimbulkan atau menyampaikan kepada mereka bahwa kamu itu masih mendapat perhatian. Ya, bukan hanya kemudian dilepas begitu saja, karena posisi jiwanya mereka juga labil kan, Mas. Jadi akhirnya memang untuk pendampingan dengan tujuan bahwa ini loh yang kamu lakukan ini adalah salah, tapi kamu masih bisa perbaiki. Masa depan kamu masih panjang. Jadi di samping menegakkan hukum tersebut, sebenarnya di situ juga ada tangan-tangan lain dari pihak kepolisian yang merangkul elemen lain untuk tetap menjaga
semacam hak mereka sebagai anak dan edukasi untuk membenahi perilaku sosial yang mungkin menyimpang dari anak itu. Waduh, memang ini dulu-dulu. Jadi memang untuk pendampingan atau kejahatan anak memang ada pendampingan khusus, artinya pihak kepolisian bukan semata-mata untuk menegakkan hukum saja dengan menangkap mereka, tapi ada aspek edukasi yang memang benar-benar diupayakan oleh kepolisian dengan merangkul lembaga-lembaga lain, bahkan dari pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah kota ataupun pemerintah kota. provinsi. Oke, siap. Dan izin ini mungkin sedikit eksplorasi cerita saja jenengan mengenai pengalaman ketika menangkap penjahat entah yang anak-anak atau yang sudah dewasa. Ini mungkin pernah mendapat serangan-serangan, entah ditembak, dibacok atau dilempar bom bunet, karena ini dulu Tribun Jatim dan Harian Surya, kalian harus tahu memang bahwasanya kita itu sering mendengar cerita dari penyidik-penyidik polisi yang memang tidak ingin disebut cerita atau tidak ingin disebut identitasnya, bahkan ceritanya tidak boleh ditulis, bahwasanya mereka itu ketika menangkap dulu pelaku kejahatan itu kerap mendapati perlakuan-perlakuan yang begitu mengancam, tapi hanya diceritakan saja sebagai kepada wartawan, tapi tidak untuk ditulis. Nah, ini mungkin kita ingin ulas ini kepada Komandan Oki mengenai pengalaman jenengan atau anggota ketika kemarin menangkap penjahat, itu bentuknya perilaku serangannya semacam apa, biar dulur-dulur atau Tribun Jatim ini paham bahasanya kerja polisi itu begitu riskan dan itu kadang-kadang memang tidak ingin diekspos gitu. Nah, ini bisa diulas mungkin dari dilempar bondet banyak sih Mas ya. Kalau misalkan kita melakukan upaya penegakan hukum gitu kan, kalau diri saya sendiri cuma intimidasi masalah bondet saja. Maksudnya gini, ketika kita masuk wilayah yang itu di situ ada TO-nya, terdengar suara-suara kalau orang bilang itu bondet ya di sini. Bondet gitu, kayak bom banting gitu. Kalau dilemparkan dia meledak. Cuma dia tidak mengarah ke kita. Bukan mengarah ke kita, hanya suaranya saja. Cuma kalau misalkan anggota ketika dia melakukan upaya penyelidikan sering, bahkan sebelum saya di Subdit Jatanras itu anak buah saya dia tertembak di bagian perut ketika melakukan upaya penangkapan. Tertembak di bagian perut 2 orang. Jadi yang satu anggota Polres Pasuruan Kota, yang satu anggota Jatanras Polda. Itu tertembak di perut, Mas. Betul-betul tertembak. Jadi mereka semacam melakukan perlawanan berarti ya pelaku itu? Iya Mas, melakukan perlawanan. Kadang dia menggunakan pisau, kadang dia menggunakan celurit. Yang intinya dia melakukan perlawanan Mas ya. Bahkan sampai sekarang anggotanya ya beruntung anggota saya masih bisa diselamatkan sih. Proses evakuasinya juga dulu menegangkan juga sih. Sempat badannya udah sempat tinggi gitu kan. Ya akhirnya tetap evakuasi ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah selamat. Selamat ya. Waduh, itu gimana Dan? Sedikit mungkin cerita mengenai itu. Itu kan bingung antara menyelamatkan anggota kemudian harus bisa menangkap si pelaku. Itu sebenarnya bagaimana? Apakah di situ memang adalah fase dilematis bagi anggota yang sedang bertugas lidik? Karena ketika lidik semacam itu jumlahnya sedikit Dan ya. Karena itu hanya unit-unit khusus untuk merangsek masuk dan tidak banyak gitu kan. Enggak, jadi itu sebenarnya kejadian itu tuh awal mulanya adalah ketika kita mencoba untuk melakukan upaya penangkapan kepada salah satu DPO ya, DPO. Kemudian kalau orang ini tidak membahayakan petugas kan tidak boleh untuk dilakukan upaya tindak tegas dan terukur, gitu kan. Sama anggota sampai akhirnya dia bergumul lah 2 orang ini tersangka sama anggota, akhirnya ternyata tidak diketahui oleh anggota dia ini membawa senjata. Jadi sempat bergumul di situ, akhirnya pada saat bergumul ya ditembakkanlah senjata itu kepada perut, mengarah ke perut anggota. Nah setelah mengarah perut anggota terdengar suara tembakan, anggota yang lainnya baru melakukan tindakan tegas, akhirnya meninggal di tempat lah gitu. Jadi dari sini sih bukan mau menceritakan bahwa
aksi-aksi tersebut. Itu udah risikonya ya Mas ya. Benar. Cuma kita melakukan upaya ini bahwa itulah tugas kami. Itu tugas kami. Kita juga melakukan upaya penegakan hukum juga dengan cara-cara yang humanis. Kita tidak akan melakukan upaya tindakan tegas dan terukur atau melakukan upaya penembakan tanpa ada unsur untuk membahayakan jiwa kita. Sudah membahayakan jiwa kita, membahayakan orang lain, nah kita melakukan tindakan. Oke, jadi itu dulu sudah didengar sendiri oleh Komandan Oki. Jadi memang kerja polisi itu ketika lidik atau menangkap penjahat memang sangat beresiko, bahkan nyawa taruhannya. Jadi semacam itu pertimbangan ketika polisi harus dipersenjatai dan dilengkapi oleh kemampuan-kemampuan teknis khusus untuk melindungi diri dan dalam mengamankan pelaku. Oke. Komandan, ini kita bicara mengenai solusi untuk mengurai problem masalah kejahatan anak-anak ini. Nah, ini bagaimana sih upaya dari Polrestabes Surabaya? Mungkin ada bocoran program yang benar-benar akan dilakukan jangka pendek, jangka panjang untuk mengatasi atau menekan angka kejahatan jalanan. Apakah melakukan giat patroli kawasan rawan atau mungkin semacam giat untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, menggerakkan polsek-polsek menyediakan penyuluhan Kamtipmas atau edukasi yang sifatnya itu langsung kepada kelompok-kelompok banyak anak-anaknya, yaitu sekolah gitu, institusi sekolah. Karena kemarin ya sering kali kami mendapati memang banyak kapolsek di Polrestabes Surabaya memang setiap hari Senin belusuan masuk menjadi kayak memberikan wacana ketika di upacara gitu kan. Polsek Tandes atau polsek mana itu sangat sering gitu kami dapati, dan itu sangat luar biasa memang. Nah, ini bagaimana mungkin bocoran untuk dari tahun ini sampai tahun depan jangka panjang ini Komandan untuk menekan itu. Jadi untuk rencana dari kami yang khusus Satreskrim ini kita sudah memetakan sih Mas ya. Sebenarnya kita sudah setiap hari memetakan kejadian kriminalitas yang ada di wilayah Polrestabes Surabaya ini terjadinya sering di mana, modus operandi seperti apa, jam-jam rawannya pada daerah mana saja yang dianggap rawan untuk daerah untuk aksi kriminalitas. Nah di situ kita upaya lakukan pencegahan itu ya kita membentuk tim Mas. Jadi ada tim yang berseragam dan tidak berseragam. Yang tim berseragam dia melakukan upaya pencegahan. Tapi ketika dia tim yang tidak berseragam dia melakukan upaya penegakan hukum. Ketika aksi ini sudah terjadi dia lakukan upaya penegakan hukum. Untuk dari Polrestabes sendiri saja sudah melakukan itu upaya patroli ya Mas ya, patroli, kemudian dari Polsek juga edukasi, dari Setmimas juga sudah menghimbau, bahkan bukan hanya dari pihak Polrestabes juga, bahwa kita bersinergi dengan Pemkot Mas. Pemkot, kita juga sering melakukan patroli gabungan dengan TNI, Polri, Pemkot, Satpol PP, Linmas, seperti itu. Itu tujuannya untuk mereduksi itu, Mas, mereduksi aksi kriminalitas. Namun ya sekali lagi bahwa hal tersebut tidak akan efektif hasilnya apabila dari sisi orang tua dan masyarakat juga tidak berpartisipasi. Jadi kalau cuma hanya seakan-akan membiarkan kepada bahwa itu adalah tugasnya aparat ya susah Mas. Susahnya di situ. Dulu sudah diberitahu bahasanya tugas polisi memang 24 jam untuk menangkap penjahat dan mengamankan wilayah, tapi ada hal yang paling mendasar yaitu peran keluarga dan orang tua. Waduh. Dan ini mungkin dan masyarakat. Dan masyarakat, siap. Dan mungkin ini terakhir untuk keberhasilan penerapan aplikasi Android Jogo Surabaya beberapa tahun ini, dan karena itu kalau nggak salah diinisiasi di zamannya Pak Kapolrestabes Brigjen Pol Sandi Nugroho kemarin, dan pasca dirilis itu memang banyak kasus kejahatan yang memang masyarakat langsung melaporkan via aplikasi. Artinya aplikasi ini memang benar-benar langsung diunduh oleh masyarakat, dan ketika nemu pelaku entah itu ketangkap atau belum ketangkap langsung dilaporkan di sini. Nah, ini pantauan hingga tahun ini, dan itu apakah memang ada semacam fitur-fitur baru atau geliatnya bagaimana untuk penggunaan aplikasi Jogo Surabaya? Untuk fitur-fitur baru ada Mas, tapi kalau fitur-fitur baru itu hanya untuk konsumsi kita sendiri ya, maksudnya. Jadi kita bisa mengetahui real berapa personil yang ada di lapangan. Kemudian setiap kejadian kriminalitas kira-kira di daerah situ ada petugas atau tidak, sehingga
respon dari Comment Center Polrestabes Surabaya itu cepat. Sehingga misalkan kalau ada laporan di Comment Center, Pak, ini ada orang yang kayaknya mau tawuran ke Comment Center, ke aplikasi Jaga Surabaya. Itu akan direspon langsung itu sama Comment Center. Nah, Comment Center itu dia bisa mengetahui, Mas. Jadi dia bisa mengetahui, oh di titik yang disebutkan oleh si pelapor, oh titik di sana, oh itu ada petugasnya ini. Nah, dia hubungi petugas itu. Pak, di situ informasi dari masyarakat ada ini, mohon dicek. Seperti itu. Siap luncur. Iya, jadi bahkan kalau yang sekarang ini dia bisa mengetahui bukan hanya mobil patroli yang ada di situ, Mas. Jadi kalau dulu kan ada mobil patroli, nah sekarang bisa person to person. Person petugas ya? Iya. Oh, oke. Ya. Lebih nganu berarti lebih benar-benar real time untuk penanganan pelapor ya. Iya, jadi misalkan ada anggota lagi ngopi di situ, dekat situ jaraknya sekilo gitu kan, lagi ngopi dicek, iya ada ngopi, sudah nanti dihubungin, monggo Pak, coba dicek minta tolong gitu, nanti dilaporkan. Untuk respon time pertama itu ya, waduh luar biasa. Iya. Siap, luar biasa. Jadi itu dulur sudah didengar tadi penjelasan dari Pak Oki mengenai kasuistik kejahatan anak dari statistik kasusnya, tinjauan pembentukan perilakunya sebagaimana dijelaskan itu berdasarkan dari hasil lidik kasus-kasus kejahatan yang sudah ditangani, kemudian bagaimana tindak lanjut dari segi institusi polisi untuk menekan kasus ini, dan imbauan kepada masyarakat sudah disampaikan dengan gamblang tadi, dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat, mengedukasi. Dulur-dulur, demikian obrolan kami seputar fenomena kejahatan pelaku anak-anak dan bagaimana kompleksitas dinamika penanganan kasusnya yang begitu gamblang dipaparkan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Oki Adian Purwono, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya secara makro, mikro, termasuk dengan kontekstualisasinya dalam kondisi new normal pandemi ini. Tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh kanal berita dalam situs Tribun News se-Indonesia. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeluaran ucapan, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.